Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Habibul Umam Taqiyuddin SHMH, dosen Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Bidang keahlian saya adalah ilmu hukum. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan proses perkuliahan dengan menggunakan DII, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kesempatan ini saya akan menampilkan deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saya ajarkan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hadir sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian setiap mahasiswa, di mana mahasiswa harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan ilmu pengetahuan tentang pendidikan, kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan untuk mendukung terwujudnya kaum intelektual yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional dan urgensinya untuk masa depan bangsa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami korelasi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia dan mengimplementasikan sila-sila Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan kesadaran akan cinta tanah air, nasionalisme, dan kemanusiaan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menjadikan warga negara yang baik dan demokratis dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan filsafat Pancasila, gagasan kemanusiaan dan keadaban, nilai-nilai universal hak asasi manusia, filosofi kebinekaan, negara hukum dan konstitusi, keadilan dan rule of law, konsep demokrasi, permusyawaratan dan deliberatif, serta geopolitik dan geostrategi Indonesia. Di dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mahasiswa akan mengkaji mengenai urgensi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia, sejarah proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma identitas nasional, negara dan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, demokrasi,
negara hukum dan hak asasi manusia, serta geopolitik dan geostrategi Indonesia. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah secara tatap muka atau luring, di mana dalam proses pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila saya menggunakan media perangkat lunak yaitu PowerPoint dan perangkat keras yaitu LCD dan proyektor. Di dalam mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saya menitikberatkan pada student center learning sehingga diharapkan mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan forum group discussion. Di dalam mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saya menjelaskan mengenai sub pokok bahasan terlebih dahulu. Selanjutnya saya mempersilahkan mahasiswa untuk menanyakan dan berdiskusi mengenai materi yang telah diajarkan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang saya ajarkan dapat dilihat dalam tampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan materi pembelajaran negara hukum dan hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh kelompok 10. Dalam materi pembelajaran negara hukum dan hak asasi manusia akan membahas mengenai lahirnya konsep negara hukum, macam-macam konsep negara hukum, pengertian dan macam-macam hak asasi manusia, serta perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Kepada kelompok 10, saya persilahkan untuk memaparkan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak hidup atau life, hak kebebasan liberty, dan yang terakhir hak memiliki atau properti. Macam-macam hak. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak bicara. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, atau berorganisasi. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya hak memiliki barang, menjual barang, mendirikan perusahaan atau berdagang, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain. Yang kelima, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya hak mendapat perlindungan hukum, hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak untuk memperlakukan secara adil, dan lain-lain. Yang keenam, ada hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam penyitaan, dan lain-lain. Pasal 28B, poin pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman gelap. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan setiap orang berhak atas Ayat ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Ayat keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ayat ketiga,
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Keempat, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Baiklah, selanjutnya kita akan buka yakni sesi tanya jawab. Kepada teman-teman kita akan membuka pertanyaan yakni 3 penanya. Penanya pertama, Izin bertanya. Ulang. mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Namanya? Fatihatul Maula. Pertanyaannya? Oke. Di sini saya akan menanyakan. Tadi sudah dijelaskan ya macam-macam hal. Ulang dong. Mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Namanya? Fatihatul Maula. Tadi sudah dijelaskan macam-macam hak asasi manusia, yang dimana tadi ada hak pribadi, sosial, budaya, dan politik, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana sih bentuk penyimpangan hak asasi manusia di bidang sosial dan politik. Bisa Anda paparkan? Ya, sekian dan terima kasih. Penanya selanjutnya? Ya, silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Satun. Saya ingin bertanya, mengapa hukum negara di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah? Sekian. Silakan penanya terakhir. Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya. Nama saya Hermawan Sodi. Saya akan bertanya, kenapa di negara Indonesia ini sangat dibutuhkan namanya HAM? Dan coba jelaskan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Saudara Yusril Abdul, kenapa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Sebenarnya Indonesia itu bisa disebut negara hukum karena Indonesia sangat teliti dalam membasmi atau menghilangkan yang namanya kriminalitas. Namun apa yang terjadi di saat sekarang ini, kebanyakan di era yang sekarang kita mendengarkan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu tergantung dari moralitas penegak hukum itu sendiri. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan secara bijak dengan seksama, entah itu hukum yang sekarang kita lihat adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu memang tergantung dari moralitas aparat penegak hukum itu sendiri. Karena kita lihat yang sekarang ini banyak penegak hukum itu bisa membayar hukum itu dengan kekuasaan. Banyak penegak hukum yang secara biasa-biasa saja memberikan suatu jaminan kepada aparat hukum, kepada pengadilan supaya mereka mendapatkan hukuman yang ringan.
Yang jadi poin pentingnya sebenarnya adalah tergantung moralitas aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana dia bisa mengolah atau mentaati hukum-hukum yang ada di negara kita ini dengan bijak. Nah, seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hermawan Zofi. Jadi mengapa HAM atau hak asasi manusia sangat penting bagi suatu negara? Karena tanpa adanya HAM, tanpa adanya hak asasi manusia, seseorang itu bisa bebas melakukan tindak kriminal, tindak kejahatan terhadap orang lain. Jadi dengan adanya HAM, dengan adanya hak asasi manusia, kita itu memiliki perlindungan terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, agar tidak adanya kejahatan atau tindak kriminal yang bisa terjadi terhadap diri kita. Jadi HAM ini sangat penting bagi suatu negara. Mungkin selanjutnya akan dijawab oleh saudara Meli Hamdani. Itu ya, Mak? Baik, mungkin saya akan sekedar menambahkan sedikit karena apa yang disampaikan oleh teman saya di samping, ini saudari Faridatul Islamiyah, itu sudah sangat input ya apa yang dijelaskan tentang HAM. Kenapa HAM itu penting di suatu negara? Karena memang setiap manusia itu mempunyai hak pribadi, bukan mungkin ada hak milik, hak pendidikan atau banyak hak yang dimiliki oleh seseorang itu, karena justru itu perlu adanya yang namanya HAM. Jikalau suatu HAM itu tidak ada di suatu negara, maka bisa kita bayangkan negara itu bisa hancur. Nah, dengan hadirnya HAM ini, mungkin negara lain atau kita pribadi bisa menjaga sikap yang mungkin nyeleneh untuk orang lain tersebut. Sekian. Dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 10 tadi, sesungguhnya konsep negara hukum baik rule of law maupun Restat sama-sama menjunjung tinggi dan menghormati tentang hak asasi manusia. Hanya saja perbedaannya adalah Restat cenderung mengutamakan hukum yang tertulis, sehingga yang dikedepankan adalah kepastian hukum. Itulah sebabnya mengapa ada di dalam Restat ada pengadilan administrasi negara atau pengadilan tata usaha negara. Sedangkan di rule of law lebih mengutamakan pada hukum tidak tertulis, tidak semata-mata tergantung dari hukum tertulis saja. Karena yang dibicarakan adalah bagaimana kemudian mencapai keadilan. Indonesia menganut konsep kedua ini, baik rule of law maupun Restat, di mana kedua unsur yang baik itu diambil. Kepastian hukum juga diperlukan, di samping juga ada keadilan. Itulah sebabnya negara kita memakai istilah lebih netral, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini yang dikenal dengan nama konsep prismatik, memperpadukan antara unsur yang baik. Di satu sisi kepastian hukum ada, di satu sisi ada keadilan. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sendiri ditegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Artinya dalam penegakan hukum tidak semata-mata hanya tergantung pada hukum tertulis, tapi juga harus diperhatikan hukum yang tidak tertulis atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini sebagai dasar pertimbangan putusan pengadilan. Hadirnya negara hukum itu dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Ketika tidak ada negara hukum, maka penguasa seenak-enaknya menindas, berlaku semena-mena, sehingga terjadi apa yang disebut dengan praktek abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada penindasan. Mungkin ada yang ingin menanggapi apa yang telah saya jelaskan, silahkan. Saya Pak berbicara mengenai HAM, jadi izinkan saya bertanya Pak, bagaimana konsep
HAM dalam Pancasila itu sendiri, Pak? Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, dan pertanyaan saya adalah bagaimana konsep HAM dalam Pancasila itu sendiri, Pak? Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi dari apa yang telah saya jelaskan? Saya, Pak, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aziz Saputra. Dari beberapa penjelasan dari Bapak tadi yang restart dan rule of law itu, dari kedua konsep negara itu mana yang lebih dianut oleh Indonesia gitu, Pak? Dalam arti apakah restart atau rule of law gitu? Sekian, Pak. Saya akan menjawab kedua pertanyaan tersebut. Ketika sebelum amandemen, penegasan istilah negara hukum itu ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dikatakan dalam penjelasan negara Indonesia adalah negara hukum atau restat. Belakangan, ketika amandemen digunakan istilah yang lebih netral, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Ini bisa dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa istilah tersebut harusnya di istilah negara Indonesia adalah negara hukum yang digunakan untuk semua mengingat kedua konsep negara hukum, baik rule of law maupun restat. Ada dua unsur yang ini diperlukan. Kepastian hukum diperlukan, demikian juga keadilan. Sehingga konsep ini yang kemudian digunakan dalam negara hukum Indonesia. Artinya kedua konsep ini dipadukan. Pertanyaan kedua tentang konsep HAM juga di Indonesia. HAM di Indonesia itu tidak sama dengan di Barat. HAM di Barat lebih pada menekan kebebasan individu yang sifatnya secara mutlak. HAM di Indonesia itu tidak sama. Karena apa? Di sana ada keseimbangan antara kebersamaan dengan individu. Tanda ulang yang ini. Hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia itu sendiri berasal dari Barat. Dicetuskan oleh seorang tokoh bernama John Locke yang mengatakan hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dari sejak ia lahir sampai dengan ia meninggal. Hak tersebut tidak dapat diganggukan oleh siapapun. Tetapi permasalahannya di Barat itu konsep hak asasi manusia cenderung pada kebebasan, sebebas-bebasnya. Di Indonesia tidak sama konsep HAM-nya. Di Indonesia konsep HAM-nya tertuang dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ditekankan ada kebebasan individu dan juga ada kebersamaan. Kebebasan individu, hak individu diakui, tetapi yang diutamakan adalah kebersamaan, sehingga tidak sama. Konsep HAM di Indonesia itu ada tanggung jawab sosial, ada kebebasan individu. Ini yang harus dipahami, sehingga tidak sama antara konsep HAM di Barat dengan di Indonesia. Ini yang harus dipahami. Ada lagi yang ingin menanggapi? Maka saya ingin kita memberikan aplaus kepada kelompok 10 yang telah mempresentasikan tugas kelompoknya. Saya berharap dengan mempelajari konsep negara hukum dan hak asasi manusia, kita bagaimanapun harus menjunjung tinggi HAM. Setiap orang adalah sama, punya hak dan kewajiban, hak asasi yang harus kita hormati. Hak asasi manusia itu dilindungi oleh hukum. Ini yang harus kita pahami sebagai bentuk warga negara yang baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Pada pertemuan perkuliahan yang ke-13, saya juga ucapkan terima kasih
terhadap seluruh mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam perkuliahan ini. Kita beri aplaus kepada kelompok 10 yang telah memaparkan materi. Ini saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran yang saya tampilkan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Habibur Umam Taqiyuddin SHMH mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.